PKC Art akan membawa cerita bergambar yang berjudul. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita bergambar lainnya. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi begini ceritanya. Cerita horor ini berawal dari waktu kami liburan bersama ya, sama temen-temen. Kira-kira beberapa tahun yang lalu lah. Saat itu saya sama temen-temen berencana pergi ke sebuah pantai selatan Jawa ya, yang masih belum diketahui banyak orang. Tempatnya tuh belum populer, jadi gak banyak orang yang datang ke pantai itu. Juga penginapannya pun masih dikit lah, jadi susah buat cari penginapan. Nah terus kan kami cari-cari lah buat nemuin penginapan itu. Setelah kami lama cari, kami nemuin papan penunjuk yang bertuliskan Hotel Melati. Dari situ kan kami pasti seneng banget dong. Wah, ternyata di sini ada hotel. Sebenarnya sih hotel itu gak berbeda dengan motel atau penginapan murah. Bangunannya juga gak terlalu tua, meski cat dindingnya agak kusam karena gak pernah dicat ulang. Uniknya lagi, hotel itu gak punya resepsionis, melainkan seorang ibu muda yang datang pagi dan pulang malam untuk menyambut tamu-tamu. Ia juga bilang kalau gak ada staf yang menginap di hotel, karena staf bersih-bersih pun hanya datang di pagi hari dan pulang di hari yang sama. Tapi karena kami rame-rame ya, jumlahnya 6 orang, jadi kami gak ngerasa takut lah nginep di hotel tersebut. Tanpa penjaga hotel juga. Ya gimana ya, hitung-hitung buat hemat biaya hotel, jadi kami harus menginap di satu kamar yang sama dengan memesan banyak extra bed. Gak ada perasaan ngeri atau aneh saat masuk ke hotel sih. Hotelnya sederhana, cukup kecil, hanya 10 kamar dengan desain 2 lantai. Di setiap kamar udah disediain kamar mandi kecil dengan tipe shower. Karena sedang berlibur, tentunya kami gak langsung tidur. Pasti kalau udah sampai malam kita ngobrol lah, ngalor ngidul. Nah, karena keasikan ngobrol, waktu itu kami gak tau lah, tiba-tiba ada satu temen aku yang punya ide buat cerita horor. Di tengah-tengah cerita horor itu, salah satu temen aku, sebut aja Dani lah, dia izin ke toilet. Ya mungkin karena udah begitu larut dia dengan cerita-cerita horor dari teman-teman yang lain, ya kita nggak memerhatikan kalau si Dani tuh lama banget di toiletnya.
kira-kira udah 2 jaman di dalam toilet itu. Terus dia baru keluar deh. Terus kan ya ada yang tanyalah dari kami, kenapa sih si Dani itu lama banget di dalam toilet. Terus dia tuh jawabnya agak gimana ya, agak ragu sama ketakutan gitu. Ya buat yang lain panik juga kan. Dan itu cuma jawab kalau dia ngeliat penghuni kamar lain dari jendela kamar mandi. Ia ngeliat seorang bapak-bapak lagi berdiri di jendela. Tapi selama 2 jam itu ya, bapak itu tuh cuman berdiri di samping jendela tanpa bergerak. Ya otomatis Dani yang ngeliat tuh ngerasain hal yang gak enak, tapi gak bisa melepaskan pandangannya itu dari bapak tersebut. Aku sih waktu pertama itu gak ngeh ya, maksudnya gak begitu naruh perhatian besar sama ceritanya Dani, karena aku gak yakin sih sama ceritanya Dani waktu itu. Bisa aja si Dani waktu di dalam toilet tuh sebenarnya telepon temennya kan. Nah, habis si Dani ini cerita, giliran saya yang pakai toilet itu. Jujur aja sih suasana toiletnya gimana ya, bikin aku nggak enak gitulah, bikin merinding pokoknya. Tapi kenapa waktu saya lihat keluar jendela kamar mandi dan ngeliat kamar seberang yang kata Dani itu ada bapak-bapak berdiri di dekat jendela itu, saya nggak ngelihat seorang pun di dekat jendela, bahkan gelap sekali. Pertanda penghuni kamar tersebut kan sudah tidur ya, atau mati lampu lah pokoknya. Nah, keanehan justru dialami oleh kami semua di keesokan harinya. Waktu itu saya sedang mengantri untuk mandi. Pas tiba giliran saya, otomatis kan saya langsung masuk ke dalam kamar mandi kan, terus nyalain shower. Anehnya, pas shower dinyalain, tiba-tiba saya mendengar suara orang memanggil nama saya. Dewi, Dewi. Gak hanya manggil nama aja, saya juga dengar suara orang itu nyanyiin lagu Jawa. Ya, gimana ya? Waktu itu sih saya cuman mikir positif aja. Alah, paling teman-teman lagi ngerjain saya. Kemudian shower kan saya matiin. Nah, setelah saya matiin shower, saya kan niatnya mau marahin teman-teman kan. Otomatis saya bilang, berhentilah panggil nama-nama saya gitu kan. Nah, mereka malah ketawa dan bilang kalau mereka nggak ngerjain saya. Kebingungan kan saya. Ya udah, terus saya nyalain shower lagi. Nah, pas nyalain shower itu malah kedengaran lagi orang yang nyanyi Jawa itu, malah makin jelas. Otomatis saya matikan lagi kan showernya. Teriak lagi saya biar temen-temen tuh diem semua kayak gitu.
Tapi saya masih berpikir kalau mereka lagi-lagi ngerjain saya. Nah, karena kejadian itu bukan cuma saya aja sih yang bingung, teman-teman juga mulai bingung. Jadi bukan rasa marah tapi rasa takut yang bikin saya tuh ragu buat nyalain shower lagi. Terus saya terus berpikir positif lah ya. Saya langsung cuci muka, gosok gigi. Nah, gantian nyuruh temen yang lain mandi. Nah, di sini juga ada keanehan terjadi. Waktu temen saya mandi, dia juga mengaku dengar seseorang yang manggil-manggil namanya dan nyanyi juga pas ia lagi nyalain shower. Bener-bener kali ini kami semua tuh ketakutan. Dengan terburu-buru kami mengemas semua pakaian dan berniat langsung check out dari hotel. Udah gak ada pikiran positif lagi kan, karena semuanya ngalamin hal yang sama. Nah, ketika kami keluar kamar, saya ngeliat kamar di seberang tempat Dani dan saya ngeliat bapak-bapak itu terbuka pintunya. Pas itu semua orang melihat seorang bapak tua sedang ngerokok sambil mandang kami. Aduh, gak kebayang saya kalau inget itu. Jadi bapaknya tuh ya, dia kalau mandang tuh tatapannya tuh kosong banget. Jadi di situ tuh ternyata bukan hanya bapak-bapak aja, kami juga ngeliat seorang ibu tua sedang membuka jendela. Terus di sebelahnya lagi ada 2 orang remaja sedang keluar dari pintu kamar. Loh, kenapa tiba-tiba banyak sekali orang yang menginap di hotel ini ya? Padahal waktu kami check in itu ya, ibu yang jadi resepsionis itu loh, dia tuh bilang kalau gak ada orang lain yang nginep di hotel kami itu. Nah, kami kan gak mau ambil masalah lah. Kami langsung turun menuju meja resepsionis ya. Tapi ibu muda yang jaga resepsionis itu tuh gak ada. Nah, kan bulu kuduk kami tuh waktu itu langsung pada berdiri ya, merinding semua badan tuh. Buat melangkahkan kaki itu terasa berat banget. Tapi kan kami gak mau lama-lama lah di hotel itulah. Terus kami berpikir untuk naruh kunci kamar di meja resepsionis aja. Baru aja kami keluar pintu utama, kami ngelihat ibu muda yang jadi resepsionis hotel itu ya datang dari pintu pagar hotel. Otomatis kami langsung ngasih kunci kamar kan. Nah, si Dani tuh tiba-tiba tuh tanya, "Bu, hotelnya ramai sekali ya hari ini?" Nah, anehnya si ibu itu tuh justru jawab gini, "Ah, masa yang nginep kan hanya kalian aja," kayak gitu. Loh, jadi orang-orang yang kami lihat itu siapa? Lalu mengapa tiba-tiba si ibu resepsionis ini tersenyum menyeringai kepada kami? Aduh, yang saya ingat ya,
Saya tuh langsung pandang-pandangan sama Dani sama teman-teman yang lain. Pikirin kami hanya satu yang keluar dari hotel tuh siapa loh kemarin. Jadi kami habis itu langsung langsung jalan keluar hotel lah. Aduh, aku sampai nggak kuat ya buat ceritainnya, sampai dingin semua nih kalau inget. Nah, jadi tuh keanehan itu ya nggak hanya berlangsung di hotel gitu aja. Setelah kami keluar dari hotel itu, otomatis kami langsung menuju ke stasiun kan, buat pindah kota, ya buat pulang lah. Nah, si Dani tuh rupanya sempet ngobrol sama pelayan di toko kecil dekat stasiun. Nah, dan itu tanya-tanya soal Hotel Melati yang kami tempatin itu, yang kami nginep kemarin itulah. Nah, kata si pelayan di toko dekat stasiun itu tuh bilang nggak ada hotel di kota ini. Pelayannya juga natap aneh ke Dani waktu dia tanya tentang si Hotel Melati. Nah, pelayan itu juga bilang kalau Hotel Melati itu sebenarnya sudah nggak beroperasi lagi sejak tahun 1973. Jadi tadi malam tuh kami nginep di tempat apa? Nah, begitulah kisah cerita bergambar. Jangan lupa tinggalkan like dan sampai bertemu kembali di kisah cerita bergambar lainnya.